الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah di mana kita mengadu, bermohon, meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia memperindah bersucinya, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah zairullah. Statusnya sama dengan orang yang berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berada di sini, berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah merupakan kewajiban Allah kepada orang-orang yang berkunjung ke rumahnya untuk memuliakannya. Dan di antara salah satu bentuk Allah memuliakan mereka yang berkunjung ke rumahnya adalah dengan diampunkan dosa-dosanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan keberkahan dalam perkumpulan kita ini. Dan Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, salawat beriringkan salam. Semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kewajiban kita bersama adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat indah bagi kita bersama. Tema yang wajib dibahas oleh kaum muslimin. Bahkan kita perhatikan mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai di zaman sekarang, manusia berlomba-lomba untuk menulis tentang sejarah, biografi, profil Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mulia, Allah yang memuliakan dirinya, dan siapapun yang dimuliakan oleh Allah tidak akan pernah terhina untuk selama-lamanya, walaupun banyak yang menghinanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang nabi yang berasal dari diri kalian. Di dalam qiraat yang lain, anfas. Anfas itu artinya yang terbaik. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik semuanya. Nasab Nabi yang terbaik, bahasa Nabi yang terbaik, daerah Nabi yang terbaik, keluarga Nabi yang terbaik. Karena memang itu merupakan di antara janji Allah Subhanahu wa taala, terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi mempelajari yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagaimana perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua ikhwatal Islam dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena satu alasan saja. Alasannya tidak lain tidak bukan karena Nabi mencintai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjuang di dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk di akhirat. Itu adalah di antara sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi berdakwah? Kenapa Nabi berjuang? Karena sayang kepada kita sebagai umatnya. Sehingga di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak nama. Salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Muhammadun. Nabi juga dipanggil dengan Ahmadu. Nabi dipanggil dengan Al-Hashir. Nabi dipanggil dengan Al-Aqib. Nabi dipanggil dengan Al-Muqaffi. Nabi dipanggil dengan Nabiut Taubah. Nabi juga dinamakan dengan Nabiur Rahmah. Nabi dipanggil dengan Al-Malhamah. Nabi juga dinamakan dengan Al-Marhamah. Itu semua merupakan di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama nabinya? Kan itu pertanyaannya. Tadi kita menyebutkan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebut dengan Muhammadun, orang yang banyak dipuji. Nabi disebut dengan Ahmadu, yang banyak memuji. Nabi disebut dengan Al-Aqib, karena tidak ada nabi setelah Nabi. Nabi disebut dengan Al-Hashir, karena nanti semua kita akan dikumpulkan kepada Nabi di hari kiamat. Siapa yang akan kita cari di hari kiamat? Nabi. Maka disebut dengan Al-Hashir. Nabi disebut dengan Al-Mahi. Diutusnya Nabi menghilangkan kekufuran dan kesyirikan di dunia. Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah, seorang Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Nabi disebut dengan Nabiut Taubah, sesuai dengan namanya Nabiut Taubah, yang mudah bagi kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Nabi disebut dengan Al-Muqaffi, Nabi terakhir. Nabi disebut dengan Al-Marhamah, yaitu Nabi yang sangat penyayang. Dan Al-Malhamah. Al-Malhamah artinya seorang Nabi yang paling berat perjuangannya. Kalau dibandingkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, maka yang paling berat perjuangannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi berjuang? Alasannya satu saja, agar dakwah, risalah, amanah sampai kepada kita sebagai umatnya. Coba Nabi tidak berjuang, Nabi santai saja dalam berdakwah, maka kita belum tentu kapan masuk ke dalam agama Islam. Tapi dengan perjuangan Nabi yang sangat luar biasa, maka Islam sampai ke bagian barat dan sampai ke bagian timur. Dan kita yang jaraknya jauh dari Nabi, jauh dari kampung halaman Nabi, tapi kita termasuk orang-orang yang paling banyak masuk ke dalam agama Islam. Makanya kita kenal ikhwatul Islam. Islam sampai ke negara kita, sampai ke daerah Nusantara. Siapa yang tahu kapan Islam sampai? Coba bayangkan jarak kita dari Nabi berapa kilo? Ada 50 kilo? 7.000 kilo, 8.000 kilo. Itu bukan jarak yang singkat. Tapi kita termasuk di daerah bagian timur. Kita bagian timur, kita disebut dengan orang timur. Adalah orang yang paling banyak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan zuwiya lil ard faraitu masyariqaha wa magharibaha. Bumi itu pernah diperlihatkan kepadaku. Artinya Allah perlihatkan bumi kepada Nabi, seolah-olah bumi kecil bagi Nabi. Dan Nabi melihat mana umat yang paling banyak, maka aku melihat yang bagian barat dan yang bagian timur. Artinya apa? Yang paling banyak mengikuti dakwah Nabi adalah bagian barat dan bagian timur. Dan kita termasuk yang bagian timur. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya masih sama. Kira-kira agama Islam ini sampai kepada kita kapan? Pertanyaannya ini khusus kepada orang-orang yang warga negara Indonesia. Kapan sampai dakwah Islam di daerah kita atau di negara Nusantara? Ada yang tahu? Sejarah ini yang harus kita bahas ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kapan Islam sampai di negara kita atau di daerah Nusantara? Karena dulu belum ada namanya Indonesia, Malaysia, Singapura, dulu hanya dinamakan dengan Nusantara. Nah, kapan Islam itu sampai ke Nusantara? Nah, sekarang kita lanjutkan kepada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Nabi namanya Al-Malhamah. Mengapa disebut dengan Al-Malhamah? Al-Malhamah itu artinya perjuangan yang luar biasa. Maka di antara salah satu sifat dan tanda hari kiamat akan ada yang namanya Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra itu ikhwatul Islam,
peperangan yang sangat luar biasa. Maka disebut dengan Al-Malhamah. Dan Al-Malhamah itu adalah di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi disebut dengan Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Muqaffi, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Ahmad Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah hafal? Ada yang hafal nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini penting ikhwatul Islam. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berselawat kepada Muhammadun, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, kita juga berselawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Ahmad, sama. Ahmad, Muhammad, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, semuanya adalah nama Nabi. Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Muqaffi, Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah, semuanya adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu tentang Muhammadun, maka kita tahu tentang Al-Malhamah, Al-Marhamah. Itu semua adalah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sini kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi dengan Al-Malhamah. Nabi adalah orang yang paling berat perjuangannya. Kita tidak berjuang bersama Nabi dan kita juga tidak tahu kalau seandainya kita hidup bersama Nabi, apakah kita menjadi orang yang membela Nabi atau memusuhi Nabi, kita tidak tahu. Nah, sekarang kewajiban kita ikhwatul Islam hanya sekedar ingin mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang Nabi, tahu tentang perjuangan Nabi, tahu tentang dakwah Nabi. Itu adalah kewajiban orang yang cinta kepada Nabi. Dan semua kita cinta kepada Nabi. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita mengungkapkan dan membuktikan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi ikhwatul Islam itu bukan mudah. Mencintai anak saja tidak mudah. Mencintai istri saja tidak mudah. Apalagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kaum muslimin wajib mencintai Nabi. Karena ada dua kaedah yang harus kita ketahui. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan qala al-ulama wa qala al-hukama laisa asy-sya'nu an tuhibba walakinna asy-sya'na an tuhabba. Para ahli ilmu, para ahli hikmah mereka mengatakan permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya kepada semua kaum muslimin, semaksiat apapun mereka, pasti mereka mencintai Nabi. Sebejat apapun mereka, pasti mereka mencintai Nabi. Semua kaum muslimin pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mencintai semuanya? Belum tentu. Diukur dengan syariat, diukur dengan bagaimana dia, bagaimana keadaannya. Maka dari situlah kita harus mengetahui kaidah ini ikhwatul Islam. Ada dua kaidah. Laisa sya'nu an tuhib, masalahnya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi. Kalau masalahnya bagaimana mencintai Nabi, banyak orang yang nyanyi dangdutan dengan alasan cinta Nabi. Iya atau tidak? Banyak orang yang musik-musik, yang minum khamar, alasannya cinta Nabi. Semua melakukan karena cinta Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi cinta atau tidak? Belum tentu. Maka dari sinilah Imam Ibnu Katsir menyebutkan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Masalahnya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi. Tidak. Karena semua kita sudah pasti mencintai Nabi. Akan tetapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana supaya kita dicintai oleh Nabi? Diukur dengan syariat Allah Azza wa Jal. Itu merupakan keedah yang sangat luar biasa. Dan salah satunya ikhwatul Islam, bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari perjalanan dakwah Nabi, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita selalu atau kita menyampaikan, kalau kita lihat para sahabat mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mencintai masalah-masalah bagian agama. Bahkan juga mereka mencintai masalah-masalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan misalnya sebuah hadis yang populer ya, hadis Jabir bin Abdullah. Jabir ini adalah salah seorang ulama atau salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah. Artinya dia adalah penduduk Ansar. Antara kota Madinah dengan kota Mekah itu ada perbezaannya. Perbezaan adat, perbezaan makanan, perbezaan tradisi, itu perkara yang biasa. Antara Mekah dengan Madinah terjadi perbezaan. Begitu juga antara Muhajirin dan Ansar. Mekah disebut dengan Muhajirun, Madinah disebut dengan Al-Ansar. Terjadi perbezaan antara dua daerah ini.
Kemudian di antara salah satu perbezaannya adalah masalah makanan. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, maka tiba-tiba sahabat Jabir bin Abdullah datang bertamu ke rumah Nabi SAW. Dikala datang bertamu ke rumah Nabi, maka Nabi SAW menyediakan makanan untuk sahabat Jabir. Dan makanan yang ada di rumah Nabi hanya sekedar roti sahaja. Jadi tidak ada makanan yang lain. Biasanya kalau kita beli roti, ada yang selainya. Tidak mungkin makan roti tanpa ada selainya atau ada tambahan makanan yang lain. Karena tidak ada rasanya, hambar. Sehingga dikala disediakan roti, maka Nabi bertanya kepada ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, hal min udum?" Tidakkah ada, kalau bahasa kitanya selainya, tidakkah ada makanannya, tidak ada kawannya, kawan makan roti ini apa? Maka apa kata Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Di rumah Nabi tidak ada makanan. Karena memang Nabi SAW hidupnya, Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin? Siapa yang mengatakan kaya angkat tangan? Bersedekah, tidak mesti orang kaya, orang miskin juga bersedekah. Siapa yang bisa berani angkat tangan? Nabi kaya atau miskin? Ikhwatul Islam, Nabi dibilang kaya, Nabi dibilang miskin, juga miskin. Bahkan ada salah satu doa yang saya rasa tidak ada di antara kita yang berani mengucapkan doa ini. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa alhiqni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Karena yang pertama kali masuk surga orang kaya atau orang miskin? Pertanyaannya, kita mau jadi kaya atau miskin? Nggak ada yang jawab kan? Kalau saya mau kaya masuk surga. Kalau kita silahkan jawab sendiri. Artinya ikhwatul Islam, Nabi dibilang kaya. Nabi itu bukan orang miskin. Tapi dibilang miskin, Nabi juga miskin. Artinya sebagaimana tadi yang telah dijawab, kadang Nabi kaya, kadang Nabi miskin. Dan Nabi itu betul-betul kaya ikhwatul Islam. Bukankah istri Nabi bernama Khadijah? Nabi itu kaya sekali. Dan semua kekayaan Nabi itu habis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa Allah memilihkan Khadijah? Khadijah sebagai istri Nabi lebih tua, lebih kaya, karena itu ada alasan yang sangat indah di mana Khadijah merupakan sponsor Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi itu bukan orang miskin. Di awal-awalnya Nabi bukan orang miskin. Tapi semua harta Nabi SAW itu habis berdakwah. Karena di awal dakwah itu butuh makanan. Yang ikut kepada Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Miskin, budak, orang yang tidak berpunya. Nabi SAW mengeluarkan semuanya. Makanya ibunda Khadijah dan Nabi SAW betul-betul berjuang satu frekuensi kalau bahasa kitanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Inni ruziktu hubbuha." Sesungguhnya aku ditanamkan rasa cinta di dalam hatiku kepada Khadijah. Cinta Nabi kepada Khadijah adalah fitrah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Khadijah semenjak Nabi berdakwah habis semuanya. Masanya habis, waktunya habis, tenaganya habis, hartanya habis. Berdakwah bersama Rasulullah SAW. Makanya istri yang paling dicintai oleh Nabi adalah Khadijah. Bahkan setelah Nabi wafat, atau setelah Khadijah wafat, Nabi tidak pernah melupakan ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Nabi bertemu dengan kawan-kawan Khadijah, maka Nabi akan duduk dulu, menghabiskan waktu bagaimana cerita Khadijah dahulunya. Nabi SAW kadang-kadang memotong kambing, kemudian bersedekah kepada kawan-kawan ibunda Khadijah. Bahkan ibunda kita Aisyah mengatakan, orang yang paling aku cemburu dari keluarga Nabi, dari istri Nabi adalah Khadijah. Padahal Aisyah dengan Khadijah ini bertemu atau tidak? Bertemu atau tidak? Aisyah kapan lahirnya? Aisyah kapan lahir? Agar kita tahu mereka bertemu atau tidak. Tentu kita harus tahu kapan Aisyah lahir. Kapan Aisyah lahir? Kapan Aisyah lahir? Kurang lebih tahun keempat atau tahun kelima. Keempat, kenabian. 6 tahun. Karena Khadijah dengan Aisyah kapan menikah Nabi dengan Aisyah? 2 tahun sebelumnya. Berarti 8 tahun. Taib, artinya Aisyah dengan Khadijah berjumpa atau tidak? Satu zaman iya, tapi berjumpa tidak. Karena Aisyah dikala lahir, dia masih kecil. Sehingga Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri Nabi, kecuali kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Kemudian saking cemburunya Khadijah atau Aisyah kepada Khadijah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah,
engkau itu sudah digantikan oleh Allah dengan wanita yang cantik, yang masih muda. Disebutkan semua kelebihannya. Jadi seolah-olah Aisyah memuji dirinya kepada Nabi. Engkau ya Rasulullah sudah digantikan oleh Allah. Kenapa lagi engkau harus memikirkan wanita tua itu? Jadi bahasanya wanita tua. Cemburu kepada Khadijah. Engkau sudah diganti dengan yang muda. Kenapa engkau masih memikirkan yang tua? Maksudnya adalah Khadijah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Khadijah tidak pernah bisa tergantikan. Dikala manusia mendustakan diriku, dia yang membenarkanku. Dikala manusia jauh dariku, dia yang bersamaku. Dikala manusia menghalangi hartanya dari diriku, dia yang memberikan semuanya. Dari Khadijah Nabi punya keturunan. Dari Khadijah Nabi SAW mendapatkan segala-galanya. Sehingga Nabi mengatakan tidak akan pernah tergantikan kecintaan Khadijah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan, siapa yang paling dicintai oleh Nabi SAW antara Khadijah dengan Aisyah? Khadijah atau Aisyah? Siapa yang jawab, angkat tangan? Dua-duanya. Yang mengatakan Khadijah salah, yang mengatakan Aisyah salah, karena pertanyaannya salah. Yang salah itu yang bertanya. Bisa dipahami? Karena kecintaan Nabi, kalau kita ingin membandingkan cinta ini, mana di antara kita yang suka kitab ini, Kalau kedua-duanya ada, bisa dipahami? Sekarang yang satu ada, yang satu tidak ada. Bisa tidak dibandingkan? Nggak bisa. Khadijah sudah meninggal, Aisyah baru menikah dengan Nabi. Kecintaan Nabi lain kepada Khadijah, kecintaan Nabi lain kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu merupakan di antara cara Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Khadijah yang menemani Nabi di masa Makkah dan Aisyah yang menemani Nabi di masa Madinah. Bisa dipahami? Karena kalau kita mengatakan Khadijah, bukankah Nabi SAW pernah mengatakan wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah? Kalau kita katakan Aisyah, bukankah Nabi mengatakan Khadijah tidak tergantikan? Mana yang betul? Dilihat dari periodenya, dari masanya. Masa Makkah adalah Khadijah, masa Madinah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa dipahami ya? Tapi ikhwatul Islam, Nabi SAW sangat mencintai ibunda Khadijah. Begitu juga Nabi SAW sangat mencintai ibunda Aisyah. Namun periodenya berbeda. Yang satu Mekah, yang satu Madinah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menentukan yang pas dikala Nabi berdakwah di Mekah adalah Khadijah. Dan yang pas dikala Nabi berdakwah di Madinah adalah Aisyah. Kenapa demikian? Karena dakwah di Mekah itu bukan ringan. Butuh tenaga, butuh uang. Dan itu ada pada diri Khadijah. Makanya Khadijah lebih tua dari Nabi. Karena biasanya kalau lebih tua, cara berfikirnya pun lebih tua, lebih dewasa. Ketika Nabi berada di Gua Hira, maka Nabi didatangi oleh makhluk. Apakah Nabi tahu kalau yang datang itu adalah Jibril? Nabi tahu atau tidak? Nabi tidak pernah tahu. Dikala datang Jibril di Gua Hira, maka Nabi SAW dipeluknya sampai Nabi tidak bisa bernafas. Kemudian baru dikatakan Iqra. Nabi tidak tahu ini siapa, Nabi tidak tahu. Dan Jibril juga tidak pernah memberitahu. Dan Nabi tidak pernah melihat Jibril. Iya, Nabi melihat Jibril, tapi tidak semuanya, sebahagian badannya saja. Karena Jibril itu besar sekali ikhwatul Islam. Kemudian dikala Nabi pulang dari Gua Hira dan pulang ke rumah ibunda Khadijah, apa kata Nabi? Dassiruni zammiluni, dassiruni zammiluni. Selimutkan aku wahai Khadijah. Kemudian Khadijah bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai suamiku? Kemudian Nabi menceritakan, apa perkataan Khadijah? Apa jawaban Khadijah kira-kira? Misalnya kita ini, ada masalah di luar. Kemudian kita pulang ke rumah. Masalah berkurang atau bertambah? Hati-hati ada ibu di atas ya. Biasanya kalau kita ada masalah apapun. Kemudian kita pulang ke rumah. Masalah bertambah atau berkurang? Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Tergantung masing-masing ya. Coba lihat bagaimana Nabi. Masalah yang besar. Datang ke Gua Hira. Melihat sesuatu yang besar yang tidak pernah dikenal Nabi. Kemudian memeluk Nabi SAW dan mengatakan Iqra ma ana biqari. Malaikat sudah tahu kalau Nabi tidak pandai baca, tapi dia tetap memerintahkan Nabi untuk baca. Iqra ma ana biqari. Baca wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan aku tidak pandai, aku tidak bisa. Kemudian Nabi pulang dan Nabi menceritakan kejadiannya. Apa kata ibunda Khadijah ketika Nabi pulang? Wallah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu untuk selama-lamanya. Hilang masalah yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Istrinya lah yang memberikan motivasi. Khadijah radhiyallahu taala anha. Lan yakhzulakallahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Kenapa? Engkau orang yang baik. Engkau orang yang jujur. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau membantu orang yang susah. Engkau tidak akan pernah dihinakan.
Seolah-olah dengan kalimat ini Nabi SAW bangkit dari keterpurukan. Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, siapa yang datang kepadanya. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu, aman. Tapi Nabi tidak tahu. Kemudian karena Nabi tidak tahu, maka Khadijah lah yang meringankan. Khadijah mengatakan kalimat ini sebelum Nabi diberitahukan oleh Waraqah. Kemudian setelahnya baru Aisyah atau Khadijah mengatakan, aku akan menemui anak pamanku yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian dikala bertemu dengan Waraqah, di saat itulah Waraqah mendengarkan, wahai yabna akhi, wahai anak daripada saudaraku, ceritakan kepadaku apa yang kamu lihat. Maka Nabi menceritakan apa yang dia lihat. Saya lihat seperti ini, saya lihat seperti itu. Karena Nabi melihat, dikala Nabi berada di Gua Hira, di antara langit dan bumi ada kursi. Di atas kursi ada makhluk. Dan itulah Jibril alaihissalam. Jibril tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada Nabi kecuali 2 kali dalam bentuk asli. Dan yang dilihat oleh Nabi pun itu hanya sebahagian kecil saja, bukan semuanya. Karena Jibril itu besar sekali, ikhwatul Islam. Jibril adalah makhluk yang paling besar, atau di antara makhluk yang paling besar. Dan makhluk yang paling besar itu adalah Arsy. Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutup separuh ufuk, separuh bumi, dan dia punya 600, sehingga dikala Nabi melihat dalam bentuk aslinya, Nabi hanya melihat sebahagian saja, tapi dalam bentuk aslinya. Kemudian diceritakan oleh Nabi SAW, dikala Waraqah mendengarkan, ya ibna akhi, ketahuilah, itu adalah namus, itu adalah Jibril. Sebagaimana namus ini turun kepada nabi-nabi yang lainnya, dia juga turun kepadamu, dan tidak satu pun Jibril membawa wahyu kepada makhluk dan kepada Rasul pilihan Allah Azza wa Jalla illa udi, kecuali mereka pasti akan dibenci. Seolah-olah Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, engkau pasti akan dibenci. Tidak ada pilihan yang lain. Kemudian apa kata Waraqah? Kalau seandainya aku masih diberikan kekuatan, aku masih kuat, dan aku masih hidup, maka aku akan menjadi penolongmu di saat orang-orang akan mengeluarkan dan mengusir dirimu. Itu kata Waraqah kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga dikala mendengarkan kalimat ini, apa jawaban Nabi? Awa mukhrijiyahum, wahai Waraqah, apakah mereka nanti akan mengusir diriku? Maka apa kata Waraqah? Betul, karena tidak ada satupun yang datang seperti yang kamu bawa, kecuali mau tidak mau engkau akan diusir. Nabi sudah tahu, tidak akan pernah menetap di Mekah untuk dalam waktu yang lama. Nabi tahu itu, karena Waraqah sudah memberitahukan. Dan itu adalah awal di mana Nabi SAW berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwatul Islam, makanya tadi kita menyebutkan Khadijah itu adalah teman hidup Nabi yang paling pas dikala Nabi berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Di saat berdakwah, maka Khadijah lah yang menjadi penopang dakwah baginda Rasulullah SAW. Namun di saat Madinah, ketika Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin, maka yang paling pas adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengapa Aisyah yang paling pas? Karena Aisyah ini masih kecil, hafalannya kuat. Aisyah itu hafalannya kuat sekali, dan dia adalah ulama dari kalangan para sahabat. Jadi Aisyah itu bukan wanita biasa. Karena di kota Madinah yang dibutuhkan adalah hafalan, sedangkan di kota Mekah yang dibutuhkan adalah kekuatan dan harta. Itu adalah dakwah baginda Rasulullah SAW. Makanya kita tidak boleh bertanya mana yang paling dicintai oleh Nabi, Khadijah atau Aisyah. Karena ada masanya masing-masing. Jelas sampai di sini ya? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan kepada cerita Jabir. Bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. Ketika Jabir bertamu ke rumah Nabi, maka di saat itulah Nabi tidak punya makanan kecuali roti, tidak ada kawannya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai Aisyah, roti ini bagaimana kami memakannya kalau tidak ada kawannya? Sulit untuk memakannya, roti tawar sulit. Apalagi roti yang keras, apalagi yang terbuat dari gandum yang biasa-biasa itu sulit sekali untuk menelannya. Hal min udum, apakah tidak ada makanan? Maka di saat itulah ibunda Aisyah mengatakan, ada, yaitu al-khal. Khal itu banyak yang menerjemahkan kalimat khal, dan salah satu maknanya adalah cuka. Kita tahu cuka. Cuka itu berbentuk bubuk atau berbentuk cairan.
Ada yang berbentuk bubuk? Cuka? Mungkin cuka di negara orang ya. Kalau di negara kita, bentuk cair ya, cair, taib. Rasanya gimana? Enak atau tidak? Asam ya? Taib. Karena siapapun yang mendengarkan hadis ini, ada tanggung jawab setelahnya. Kalau kita tidak ingin mendengarnya, tutup telinga. Karena berat hadis ini, berat. Kenapa berat ikhwatul Islam? Aisyah bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Rasulullah, ya Aisyah, tidakkah ada makanan?" Aisyah mengatakan ada khal, yaitu cuka. Maka Nabi mengatakan ni'mal udum al khal. Cukup yang siap-siap ya, yang mendengarkan harus siap-siap. Karena ini berat hadisnya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya makanan yang terbaik adalah cuka. Jabir yang tadi bertamu ke rumah Nabi SAW sedang berada di dalamnya. Jabir adalah penduduk Madinah. Jabir sama dengan kita. Jabir juga tidak suka kepada cuka. Kita juga tidak suka. Kita suka atau tidak? Jarang yang suka. Rasanya, bentuknya, kita tidak suka. Dan masalah makanan itu biasa. Yang satu suka, yang tadi tidak suka. Itu masalah biasa. Bukan masalah agama, masalah makanan. Tapi lihat Jabir. Seorang sahabat yang membuktikan bagaimana cinta kepada Nabi SAW. Dikala Nabi mengatakan ni'mal udum al-khal. Sesungguhnya makanan yang terbaik itu adalah cuka, kata Nabi. Karena Nabi tidak ingin kecuali memuji istrinya. Apapun makanan Nabi, Nabi tidak pernah mencelanya. Itu adalah sifat Nabi. Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau enak dimakan, kalau tidak ditinggalkan, selesai. Itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama qattun. Nabi tidak pernah mencela makanan. Makanya kalau kita disediakan makanan di rumah, kalau suka makan, kalau tidak suka makan di warung, selesai. Betul seperti itu. Sebenarnya iya, sebenarnya, tapi faktanya tidak. Enak tidak enak harus dimakan. Tapi terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama qattun. Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau enak Nabi makan, kalau tidak Nabi tinggalkan, selesai. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang tersakiti. Kemudian dikala disebutkan, ya Rasulullah, yang tersisa adalah cuka. Maka Nabi mengatakan, ni'mal udum al-khal. Makanan yang terbaik itu adalah cuka. Jabir yang mendengarkan hadis ini tidak suka kepada cuka. Tapi apa kata Jabir? Semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa makanan yang terbaik adalah cuka, semenjak itu pula lah aku suka kepada cuka. Makanya tadi kita siap-siap suka-cuka ya. Tanggung jawab. Hadis yang sudah sampai. Saya tidak tanggung jawab lagi. Karena bukan sampai di sini saja riwayatnya. Yang meriwayatkan dari Jabir, hadis ini ikhwatul Islam, yang meriwayatkan dari Jabir mengatakan, aku juga tidak suka kepada cuka. Tapi semenjak aku riwayatkan dari Jabir, maka aku suka kepada cuka. Dan kita meriwayatkan kepada kita semua, kita tidak suka kepada cuka. Tapi semenjak kita mendengarkan hadis ini, suka kepada cuka. Kenapa demikian? Jabir alasannya apa? Bukan karena cukanya, karena kesukaan Rasulullah. Karena dikala kita mencintai Nabi, maka kita akan mencintai apapun yang dicintai. Itu yang namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir mencintai Nabi dengan kecintaan yang sempurna, dan dia berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Bahkan masalah makanan pun dia akan suka kepada makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu contohnya. Apalagi masalah agama. Makanya dengan kita mengetahui perjuangan Nabi, beratnya dakwah Nabi, tujuannya adalah untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah Nabi itu tidak ringan ikhwatul Islam. Perjalanan dakwah Nabi sangat berat sekali. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi tidak lain tidak bukan adalah karena kita sebagai umatnya. Itu saja alasannya. Nabi cinta kepada kita, maka Nabi berjuang, Nabi berdakwah. Maka tadi kita menyebutkan di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Kenapa Nabi disebut dengan Al-Malhamah? Karena perjuangan Nabi betul-betul berat dibandingkan dengan semua Nabi yang ada. Kita lihat Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Itu kalau dibandingkan dengan perjuangan Nabi tidak seberapa. Nabi sudah berapa kali ingin dibunuh oleh kaumnya. Makanya dari sini para ulama mengatakan Nabi itu ikhwatul Islam wafat sebagai manusia biasa atau wafat sebagai seorang yang syahid. Apa jawabannya? Nabi itu wafatnya sebagai manusia biasa atau wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah? Syahid atau wafat biasa? Siapa yang jawab angkat tangan? Kita dahulukan yang tua ya. Taib. Syahid di jalan Allah. Kenapa Nabi syahid?
Kan itu pertanyaannya. Karena beliau selalu mendakwakan Islam. Biasanya orang yang syahid itu bagaimana? Masih pertanyaan yang sama ya. Syahid tentu ada karakternya, ada sifatnya. Orang syahid seperti ini. Meninggal di medan perang. Taib. Sifatnya mulia apa lagi? Apa lagi? Nabi ikhwatal Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun." Taib ikhwatal Islam. Ayat ini akan memberikan gambaran kepada kita bersama. "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Nabi itu sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Artinya nabi diutus, kemudian nabi dipanggil. Sebagaimana nabi yang lainnya. Tidak ada nabi diutus, kemudian selesai kewajibannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi itu hanya sekedar rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Apa kata Allah selanjutnya? Afa immata au qutila. Kalau sekiranya nabi meninggal atau terbunuh. Itu terjemahan di dalam bahasa ya. Afa immat au qutil inqalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya nabi wafat atau nabi terbunuh, apakah kalian akan meninggalkan agama? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Kalau kalian meninggalkan agama, maka tidak ada pengaruhnya bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan keedah yang sangat luar biasa. Ternyata yang memerlukan Allah adalah kita. Allah tidak pernah memerlukan kita. Ternyata yang memerlukan agama adalah kita. Agama tidak pernah memerlukan kita. Ternyata yang memerlukan Nabi adalah kita. Nabi tidak pernah memerlukan kita. Agar kita tahu, ibadah, perbuatan, amalan yang kita lakukan bukan karena Allah memerlukannya, tapi kita yang memerlukannya dan manfaatnya akan kembali kepada kita. Maka Allah menyebutkan wa may yanqalib ala aqibai. Kalau seandainya Nabi wafat dan tidak ada satupun lagi yang beriman kepada Nabi, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah menciptakan makhluk yang baru, kemudian nanti mereka beriman. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu bahwa kita yang memerlukan agama, kita yang memerlukan Allah, kita yang memerlukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menyebutkan afa immata au qutil. Ketika Nabi wafat atau meninggal ini, makna meninggal ini adalah syahid. Sehingga kita tidak tahu apakah Nabi wafat sebagai manusia biasa atau Nabi wafat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemungkinan kedua-duanya ada. Bisa jadi kemungkinan Nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa. Bisa jadi kemungkinan Nabi wafat sebagai orang yang syahid. Dan orang syahid itu biasanya orang wafat syahid. Syahid itu ada dua. Syahid ma'nawi dan syahid hukmi. Syahid ma'nawi, orang yang terhitung sebagai syahid. Orang yang terbakar, tenggelam, terjatuh, sakit perut, wanita yang melahirkan. Itu semua disebut dengan syahid. Tapi syahid ma'nawi. Syahid ma'nawi itu dihukum sebagai orang yang syahid. Tapi dia tetap diperlakukan sebagai wafatnya manusia yang lain. Itu syahid ma'nawi. Sedangkan syahid hukmi, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang terbunuh di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan syahid hukmi. Nah, pertanyaannya, Nabi syahid atau tidak? Kalau syahid, Nabi dikala dimandikan atau dikala meninggal, Nabi dimandikan atau tidak? Nabi disalatkan atau tidak? Nabi dikafankan atau tidak? Iya atau tidak? Orang yang syahid biasanya dikafankan atau tidak? Disalatkan atau tidak? Dimandikan atau tidak? Pertanyaannya, Nabi syahid atau tidak? Jadi Nabi ikhwatul Islam, Allah juga tidak memastikan antara salah satunya. Karena Allah mengatakan au itu kemungkinan ini, kemungkinan itu. Jadi kita katakan Nabi syahid, tidak syahid. Dikala dikatakan Nabi syahid, juga syahid. Bisa dipahami? Karena Allah mengatakan afa immata au qutila. Kalau seandainya Nabi wafat sebagaimana manusia biasa, atau Nabi syahid sebagaimana syahid yang lainnya. Nabi wafat sebagaimana manusia biasa karena Nabi wafat di pangkuan ibunda Aisyah. Nabi wafat di atas kasurnya. Nabi wafat di rumahnya. Wafat sebagaimana wafat manusia biasa. Tapi disebut dengan syahid karena Nabi diracun. Artinya ada efek racun. Nabi sakit kerongkongannya. Demam Nabi, sakit kepalanya. Orang yang sakit kepala, kalau meninggal, sakit perut, kalau meninggal itu terhitung sebagai syahid. Jadi kedua-duanya ada kemungkinan. Tapi memastikan tidak. Tidak kita pastikan Nabi wafat seperti ini. Dan kita juga tidak memastikan Nabi wafat seperti ini. Pertanyaannya atau masalahnya ikhwatul Islam, coba lihat. Kalau kita mengatakan Nabi SAW wafat, kemudian dulu diracun, coba lihat bagaimana umatnya meracun dan ingin membunuh Nabi SAW.
Makanya kalau kita baca sejarah para nabi dan para rasul, kalau dibandingkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perjuangannya. Makanya Nabi disebut dengan al-malhamah. Malhamah itu adalah seorang nabi yang berat perjuangannya, dan itu semua dilakukan oleh Nabi karena sayang kepada kita bersama. Perjuangan dakwah Nabi tidak mudah, ikhwatul Islam. Pengorbanan Nabi tidak ringan. Maka oleh karena itulah kewajiban kita bersama untuk mencintai Nabi, mengetahui sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, karena kita sayang kepada Nabi, sebagaimana Nabi sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan alasan Nabi melakukan perjuangan yang tidak ringan ini, satu, yaitu sayang kepada kita bersama. Dan kita juga wajib menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita menyebutkan, ini khusus bagi orang-orang yang sayang kepada Nabi. Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah menyebutkan, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau yang kita kenal dengan Zainal Abidin. Dia pernah menyebutkan, dulu kami diajarkan tentang sejarah Nabi, perjuangan Nabi, peperangan Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, sebagaimana Al-Quran diajarkan kepada anak-anak kami. Artinya apa? Dikala kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, kita kaum muslimin merasa memiliki kewajiban mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Tidak ada rumah-rumah kaum muslimin kecuali mereka pasti meminta anaknya menghafal Quran, membaca Al-Quran. Itu adalah kewajiban orang tua dan semua kita melakukannya. Tapi ada tinggal yang berikutnya. Apakah kita sudah mengajarkan kepada kita atau kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya cucu Nabi mengatakan, Zainal Abidin, Ali bin Husain menyebutkan, kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Kami mengajarkan sejarah Nabi, perjuangan Nabi, peperangan Nabi kepada anak-anak kami. Sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Itulah diantara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan Nabi tidak ringan. Perjuangan Nabi terlalu berat. Dan kita sebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu contoh perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita membahas tentang Nabi, perjuangan Nabi, sejarah dakwah Nabi. Dan yang paling berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikala Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah. Di antara kebiasaan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat di Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu kebiasaan Nabi. Baik itu di siang hari atau di malam hari. Hanya saja salat di malam hari lebih sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat diwajibkan kepada kaum muslimin kapan? Kapan ibadah salat diwajibkan kepada kaum muslimin? Dikala terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan tahunnya? Tahun ke 10 kenabian. 10 kenabian. Artinya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jelas ya? Ini soalnya peristiwa besar. Peristiwa penting. Kapan ibadah salat diwajibkan kepada kaum muslimin? Ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu kapan terjadi? Para ulama menyebutkan tahun 10 dari kenabian. Artinya dikala Nabi diutus menjadi Nabi, 10 tahun setelahnya diwajibkan salat, fardu salat. Berarti umur Nabi pada waktu itu kurang lebih 50 tahun. Baru diwajibkan salat. Pertanyaan berikutnya, apakah sebelumnya salat tidak diwajibkan? Karena umat sebelum Nabi semuanya diwajibkan salat. Pertanyaannya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umatnya pada umur Nabi 40 tahun. Nabi berdakwah 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Ketika Nabi berumur 50 tahun atau 10 tahun jalan dakwah Nabi, maka Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau melewati Sidratul Muntaha. Dan diwajibkan ibadah salat 5 waktu. Taib. Berarti 10 tahun sebelumnya, apakah kaum muslimin diwajibkan salat atau tidak? Tidak diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Kewajiban salat sudah ada. Dikenal dengan surat Nabi. Apa itu surat Nabi? Surat Nabi itu ada 3. Disebut dengan surat Muhammad. Yang pertama surat Muhammad. Nanti cari sendirian namanya surat Muhammad. Yang kedua surat Al-Muzammil. Yang ketiga surat Al-Mudaththir. Itu disebut dengan surat Nabi namanya. Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan surat Muhammad disebut dengan surat Nabi. Salah satunya adalah ya ayyuhal muzammil qumil. Jadi salat itu sudah diwajibkan kepada kaum muslimin. Sama dengan ibadah puasa. Ibadah puasa kapan diwajibkan? Tahun berapa diwajibkan puasa? Tahun kedua Hijriah.
Jadi puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah dikala terjadi perang Badar. Pertanyaannya, apakah puasa sebelum tahun kedua Hijriah sudah diwajibkan atau belum? Sama dengan salat. Puasa itu sudah diwajibkan. Salat juga sudah diwajibkan. Hanya saja yang diwajibkan yang mana? Kalau puasa yang diwajibkan bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Jadi Asyura itu wajib hukumnya sebelum ada kewajiban Ramadan. Dikala Ramadan diwajibkan, Asyura menjadi sunnah. Begitu juga salat malam wajib hukumnya sebelum ada salat 5 waktu. Dikala ada salat 5 waktu, maka salat malam hukumnya sunnah. Paham sampai di sini ya? Nah, tabi ikhwatul Islam, biasanya Nabi SAW salat di Ka'bah Al-Musyarrafah. Terutama di malam hari ataupun di siang hari. Kadang-kadang pernah suatu kejadian yang sangat menyedihkan ikhwatul Islam. Anggaplah ini bangunan Ka'bah. Ka'bah itu di sini adalah rukun Yamani. Di sini adalah Hajar Aswad. Di sini rukun-rukun yang lainnya. Karena memang biasanya Nabi SAW sholat dan berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di situ Nabi salat, kadang di situ Nabi berbaring, di situ Nabi duduk. Itu adalah di antara salah satu tempat duduknya Rasulullah SAW. Kemudian suatu ketika Nabi sedang salat ikhwatul Islam, maka datanglah dedengkotnya orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Mu'ayth, Umayyah, dan orang-orang yang jahat kepada Nabi SAW. Tentunya mereka itu menjadikan Nabi sebagai perlombaan. Siapa yang, coba bayangkan, apa kata Abu Jahal? Siapa di antara kalian yang bisa menginjak kepala Nabi? Nabi sedang salat, bukankah Nabi salat berarti harus sujud? Mereka jadikan sebagai perlombaan. Siapa di antara kalian yang bisa menaruh kotoran di atas punggung Nabi? Dan siapapun yang berani melakukan akan diberikan hadiah. Siapa di antara kalian yang berani menginjak kepala Nabi? Itu dijadikan sebagai taruhan. Nabi dijadikan sebagai taruhan. Saking hinanya Nabi di mata mereka. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sedang berada di Ka'bah, pada kali ini mereka tidak menjadikan Nabi sebagai taruhan. Tapi Nabi dijadikan sebagai buronan. Atau dikeroyoklah, dibuli. Mereka datang beramai-ramai. Ketika Nabi SAW sedang beribadah, kemudian mereka pun mengeroyok Nabi. Yang satu mencekik Nabi SAW. Dicekiknya Nabi. Yang satu pakai pakaian. Yang satu memukul Nabi. Sehingga Nabi didekatkan dengan Ka'bah. Dan Nabi tidak bisa bergerak. Nabi tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tidak ada yang berani menolong Nabi SAW. Karena siapapun yang menolong Nabi pada waktu itu, maka mereka akan menjadi ganti untuk Nabi SAW. Kecuali salah seorang sahabat namanya adalah Abdullah. Orang yang paling dekat dengan Nabi namanya Abdullah. Siapa kira-kira Abdullah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang namanya adalah Abdullah. Jadi Abdullah datang dari jauh atau Abu Bakar As-Siddiq datang dari jauh. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kalimat ini yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian akan membunuh salah seorang laki-laki yang tidak ada dosanya? Apa salah Nabi? Tidak ada. Apa kesalahan Nabi? Tidak ada. Nabi tidak pernah mengambil harta mereka. Nabi SAW tidak pernah berdusta. Nabi adalah orang yang paling mulia. Kemuliaan Nabi, mereka yang mengakuinya. Tiba-tiba mereka ingin membunuh Nabi SAW. Mereka bunuh Nabi di tempat yang mulia. Ingin membunuh Nabi di tempat yang paling mulia. Maka Abu Bakar lari mengatakan, Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian tega membunuh salah seorang yang dosanya, salahnya, menurut kalian hanya satu saja. Ketika dia mengatakan, Rabbku adalah Allah. Itu salah Nabi. Menurut orang-orang Quraisy. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kemudian Abu Bakar datang berlari. Ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka meninggalkan Nabi. Kenapa kamu bela Nabi? Ketika kamu bela Nabi, kamu yang bertanggung jawab. Maka mereka pun meninggalkan Nabi. Dan Nabi sudah ngos-ngosan, tidak lagi bisa bernapas, sulit. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian memperlakukan Abu Bakar sebagaimana memperlakukan Nabi. Ada yang mencekik Abu Bakar As-Siddiq, ada yang memukul Nabi, ada yang memukul Abu Bakar As-Siddiq, dan yang paling beratnya ada yang memukulnya dengan menggunakan sendalnya. Dan sendal orang dulu, di bawahnya itu terbuat dari kayu. Coba kayu dipukulkan ke muka. Pernah merasakan? Coba rasakan nanti. Agar kita tahu bagaimana perjuangannya. Dipukul, sampai ikhwatul Islam. Orang tidak tahu mana hidung Abu Bakar, mana mulutnya. Bengkak, berdarah, habis semuanya. Untuk mengganti posisi Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya Nabi dilarikan, Abu Bakar juga dilarikan. Orang-orang mengatakan Abu Bakar ini tidak mungkin lagi hidup. Saking beratnya perjuangan yang beliau rasakan untuk membela
Nabi SAW. Perjuangan Nabi bukan mudah, tidak ringan. Kalau kita bayangkan, kalau kita baca, dan semakin kita membaca, maka semakin cinta kita kepada Nabi SAW. Perjuangan kita hanya bangga terhadap agama Nabi. Perjuangan kita ikhwatul Islam hanya berusaha mempelajari agama Nabi, bukan berjuang bersama Nabi. Kalau kita bersama Nabi, hidup di zaman Nabi, kita tidak tahu apakah kita berada di rombongan Abu Bakar atau kita berada di rombongan Abu Jahal. Kita tidak tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Menjadi umat Nabi SAW. Kewajiban kita terlalu ringan. Pelajari agama Nabi. Pelajari sunnah Nabi. Pelajari sejarah Nabi. Baca hadis-hadis Nabi. Itu baru namanya mencintai Nabi dan mengetahui perjuangan Nabi SAW. Itu kewajiban kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu baru satu yang kita ceritakan. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi di kala Nabi SAW 3 tahun lamanya Nabi dipulaukan. Dipulaukan itu artinya diboikot. Kita belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Kita belum pernah kelaparan ikhwatul Islam. Pernah ada di antara kita yang belum makan 3 hari 3 malam? 1 hari 1 malam saja tidak makan, itu sulit rasanya. Nabi 3 hari 3 malam. Belum lagi Nabi tidak makan 3 tahun. Apa yang dimakan oleh Nabi? Tidakkah kita tahu bagaimana Nabi diboikot? Memakan dedaunan yang sudah jatuh. Kalau yang masih segar, masih lumayan. Ini yang sudah jatuh, dedaunan yang sudah jatuh, yang sudah kering. Itu makanan Nabi SAW. Tidak ada makanan. Demi apa ikhwatul Islam? Demi agama. Agar dakwah risalah sampai kepada kita sebagai umatnya. Perjuangan Nabi yang tidak ringan. Belum lagi meninggalkan Mekah. Belum lagi Nabi berada di Madinah. Perjuangan Nabi. Maka wajar Allah menamakan Nabi dengan Al-Malhamah. Seorang Nabi yang betul-betul berat perjuangannya. Maka wajar bagi kita untuk bisa menghafal. Kita hanya dituntut untuk menghafal nama Nabi. Bukan berjuang bersama Nabi. Pertanyaannya, siapa yang sudah hafal nama Nabi? Alhamdulillah, tanpa kita merasa kita sudah 60 menit di sini ya. Dan biasanya kalau sudah lebih daripada 60 menit, itu sudah melanggar kode etik. Kan itu biasanya kan? Tapi sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami berusaha untuk menjawabnya. Dan kami bersyukur kalau seandainya tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada juga tidak menjadi masalah. Kita berusaha untuk menjawabnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya, antum pernah mengatakan ada doa pada saat ziarah ke makam Nabi. Saya pernah cari itu kalimatnya antum sampai gitu. Cuman nggak dapat gitu teksnya bahasa yang bilang secara fullnya itu. Bisa antum terangin lagi Ustaz. Yang bacaan yang antum bilang. Saya pertanyaannya, ada doa terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah, dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi tentu ada doanya. Apa doanya? Ada di sini, baca sendiri. Ah, ini lah. Silakan. Insyaallah barakallahu fiik. Ya. Yang Bapak dulu ya, silakan Pak. Salah satu bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berselawat pada Nabi. Nah, bentuk-bentuk selawat yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti apa? Karena saat ini salawat-salawat bertebaran, salawat-salawat ada kesyirikan kalau diartikan secara mendalam. Dan itu menjadi suatu umum dan bahkan mengatakan itu sudah menjadi suatu ibadah. Nah, salawat-salawat yang dibikin oleh siapa saya tidak tahu, ya. Tapi mengandung kesyirikan menurut yang saya pelajari selama ini. Wallahu a'lam, bagaimana kita menanamkan kepada kita yang mungkin cinta kepada Nabi, salah satunya dengan berselawat. Selawat yang seperti apa yang betul-betul Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya adalah bagaimana semestinya kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena pertanyaannya sudah keluar, berarti kita siap-siap untuk menghafalnya. Karena apa gunanya saya membaca sholawat kalau tidak dihafal? Iya atau tidak? Siap untuk menghafalnya? Baik. Sholawat yang pertama adalah sholawat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, kemudian dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadha salam, fa kaifa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam. Karena kalimat salam itu mulai dari zaman Nabi Adam
sampai umat terakhir salamnya sama. Bahkan setiap agama samawi itu salamnya sama. Makanya kita lihat agama-agama samawi, orang Nasara, orang Yahudi, salamnya sama semuanya. Salam, salam, itu salam semuanya. Karena itu merupakan salam yang diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan Allah mengatakan ini adalah salam untukmu dan untuk anak cucumu. Sehingga semua agama samawi salamnya sama. Dikala kita mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, selesai. Makanya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, hadas salam. Kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam. Fakaifa nusalli alaika. Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Para sahabat bertanya seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak tahu bagaimana bersolawat kepada Nabi. Karena ibadah solawat ini ibadah yang baru. Tidak ada pada Nabi-Nabi sebelumnya. Makanya kepada Nabi sebelumnya kita mengucapkan salam. Tapi untuk Rasulullah mengucapkan salam dan solawat. Maka mereka bertanya karena mereka tidak tahu. Kemungkinan yang kedua, mereka tahu bersolawat kepada Nabi. Tapi mereka menginginkan tidak mungkin solawat yang keluar dari lisan mereka lebih bagus daripada lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini riwayat yang pertama. Dari Ka'ab bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya juga masih sama. Ya Rasulullah, hadas salam. Kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ini yang ketiga. Pertanyaannya masih sama. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keempat, sudah hafal yang ketiga tuh? Yang keempat, ini tanggung jawab kita menghafal semua nih. Baik, yang keempat ini juga mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dari sahabat Uqbah bin Amir, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang sudah hafal? Kita ingin bersolawat kepada Nabi dan kita tidak hafal, tentu sulit untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita tidak mau menghafalnya. Dan inilah teks-teks solawat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Apakah mungkin ada solawat yang lebih bagus dari solawat yang keluar dari lisan Nabi? Tidak. Tapi kenapa kita tidak mau mengucapkannya? Karena tidak hafal. Itu saja alasannya. Kalau kita hafal, kita pasti akan mengucapkannya. Maka hafallah solawat ini. Jelas Pak ya? Baik. Kita baca ini dulu atau yang angkat tangan? Tadi ada satu di belakang tadi. Dulu sebentar ya. Mungkin kasih dua dulu kesempatan ya. Kemudian nanti setelah itu kita bacakan ini. Baik, silakan.
Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi 3 minggu lah ketemu di Masjid Nabawi Allahumma Ustadz. barik, Masya Allah. Semoga jumpa lagi ya. Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Mungkin tadi saya dengar Ustadz bahwa selama ini kan kita tahu bahwa wafatnya Nabi Muhammad itu kan karena sakit. Nah tadi Ustadz sempat bilang akan ada racun ya, diracun itu. Itu sebetulnya mana yang betul kan? Sekarang saya usia 40 tahun sekarang ini tahunya karena Nabi sakit, hanya sakit aja Ustadz. Sakit aja ya. Nah, betul. Mungkin Baik. itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jabarkan jawaban ini, bisa 2 jam atau 3 jam. Berarti nanti kita sambung pengajiannya di Masjid Nabawi saja ya. Nah, nanti semoga datang ke Masjid Nabawi. Karena panjang sekali. Sakit, apakah mungkin tiba-tiba Nabi sakit? Tidak mungkin. Ada penyebabnya. Dan itu merupakan hikmah dari Allah. Siapapun yang sakit, pasti ada penyebabnya. Bukan berarti Allah tidak sanggup untuk tidak menjadikan adanya penyebab. Tapi karena itu hukum alam, ada sebab dan ada musabab. Nah, salah satunya sakit Nabi. Kenapa? Karena ada racun. Kapan terjadi? Dikala terjadi perang Khaybar. Kapan terjadi perang Khaybar? Panjang ceritanya. Nah, jadi nanti kita sambung saja nanti. Insya Allah pembahasan ini semoga bisa datang ke masjid ini lagi. Ya kurang lebih 2 tahun lagi lah. Baik ya. Mohon maaf ya karena panjang sekali ceritanya. Baik, tapi intinya Nabi sakit iya, tapi ada penyebabnya. Tapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, terkait tentang Nabi itu memiliki anak 7 Ustaz. Kemudian Allah wafatkan itu semuanya kecuali 1 Fatimah Ustaz. Kemudian seperti istri Nabi pun ada 11, tapi yang Allah berikan keturunan hanya Khadijah Ustaz. Terkait hal tersebut Ustaz, apakah ada hikmah di balik hal tersebut Ustaz? Taib, sebelum bertanya, anak Nabi ada berapa? Ada 7 Ustaz. Sebutkan semuanya. Sambil baca Ustaz. Sambil baca Ustaz. Kan bertanggung jawab kan? Sebutkan anak Nabi. Taib, silakan. Sesuai dengan pelajaran kita ya. Yaitu tentang Taib. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra. Coba supaya semua kita bisa menangkapnya, yang laki-laki dulu. Oh iya Ustaz. Abdullah, Ibrahim, kemudian Qasim Ustaz. Qasim, berarti 3 ya. 3, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu anak Nabi yang laki-laki. Taib, yang perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Berarti ada 7 Ustaz. Masya Allah, ini hadiahnya. Nah, ini yang paling banyak, paling besar lah nih ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Taib. Kemudian kita perhatikan pertanyaannya, anak-anak Nabi semuanya meninggal. Qasim dikala umur 1 tahun meninggal. Abdullah juga 1,5 tahun meninggal. Ibrahim yang lahir dari Maria bukan dari Khadijah, dikala berumur 2 tahun meninggal juga. Zainab meninggal juga. Kapan Zainab meninggal? Cari nanti ya. Zainab. Ruqayyah meninggal juga. Kapan Ruqayyah meninggal? Cari lagi. Ummu Kulsum meninggal juga. Kapan meninggal? Cari juga. Fatimah yang terakhir. Semua putra-putri Nabi meninggal. Dan yang paling meninggal, kalau yang perempuan meninggal dikala mereka sudah menikah. Dikala mereka sudah gadis lah kalau bahasa kitanya. Antara 25 sampai 29 tahun. Sedangkan yang laki-laki semua mereka meninggal dikala mereka masih kecil. 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Mengapa demikian? Apakah ada hikmahnya? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Dan ini sesuai dengan pembahasan kita. Kenapa putra-putri Nabi atau putra-putra Nabi meninggal? Yang pertama, karena Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita apa tanda Allah mencintai hambanya? Allah kalau mencintai hamba akan diberikan ujian kepadanya. Apabila ada di antara kita yang tidak sakit, yang tidak pernah diberikan ujian, itu tanda Allah tidak lagi sayang kepada kita. Orang-orang terdahulu, kalau mereka tidak sakit, mereka bertanya-tanya, apa salahku? Apa dosaku? Sehingga Allah tidak memberikan ujian. Jadi ujian itu adalah tanda Allah sayang. Kalau ada di antara kita yang sakit, puji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sayang kepada kita. Itu berat ikhwatul Islam, tidak ringan. Misalnya kita sulit mencari ekonomi, itu tanda Allah sayang kepada kita. Karena dikala kita mendapatkan ujian dan musibah, maka kita akan mudah berdoa kepada Allah dan mudah bagi kita untuk meneteskan air mata. Tapi kalau kita misalnya tidak ada ujian, bagaimana kita berdoa? Ya Allah, matanya ke sana. Iya atau tidak? Itu manusia. Kalau kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menangis, mudah menangis.
Tapi kalau kita biasa-biasa saja, kapan kita menangis? Salat malam tidak mau, berdoa tidak mau. Kenapa? Karena kita tidak diuji. Di saat itulah Allah sangat sayang kepada hamba yang diuji. Karena orang yang diuji, ibadahnya luar biasa indahnya. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan ibadah seperti itu kecuali ketika kita diuji oleh Allah. Coba anak kita sakit, bagaimana kita berdoa? Menangis siang dan malam. Tapi kalau sehat-sehat saja, tidak ada di antara kita yang berdoa. Lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatul Islam, di antara tanda Allah sayang kepada hamba, Allah uji hamba. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada seorang hamba, Allah uji mereka. Artinya tanda Allah sayang kepada hamba, Allah uji. Dan yang paling disayangi oleh Allah siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah Nabi. Dan salah satu ujian yang paling berat dirasakan oleh Nabi adalah kehilangan anak-anak. Anak Nabi ada 7, 6 meninggal dan Nabi menyaksikannya. Atau hidup di masa Nabi SAW. Itu bukan ringan. Makanya kalau ada di antara kita yang mungkin dipanggil anaknya oleh Allah, ingat baginda Rasulullah SAW. Ingat Nabi SAW. Umamah atau Ibrahim, cucu Nabi ataupun anak Nabi. Karena ada salah seorang cucu Nabi namanya Umamah. Umamah itu adalah anak daripada Zainab. Karena Nabi punya anak ada berapa anak Nabi tadi? 7 orang. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Nabi punya cucu atau tidak? Punya berapa cucu Nabi? Berapa cucu Nabi? Berapa cucu Nabi? Jangan katakan 2, jangan katakan 3. Berapa cucu Nabi? Cucu Nabi yang pertama dari Zainab, lahirlah namanya Ali. Yang kedua Umamah. Dari Ruqayyah lahir Abdullah. Dari Ummu Kulsum tidak ada. Dari Fatimah Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. Berapa cucu Nabi? Berapa cucu Nabi? Siapa yang bisa mengulang? Siapa yang bisa mengulang nama-namanya? Bukan jumlahnya. Kalau jumlah mudah, namanya. Angkat tangan yang bertanggung jawab. Nggak ada ya? Nanti kita ulang lagi. 2 tahun lagi, seperti tadi ya. Taib. Kita lanjutkan. Mengapa Nabi SAW meninggal anak-anaknya? Yang pertama, karena Allah sayang kepada Nabi. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kenapa anak-anak Nabi terutama yang laki-laki meninggal? Karena tadi kita menyebutkan di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Muqaffi. Al-Aqib. Apa arti Al-Muqaffi? Apa arti Al-Aqib? Yang tidak ada Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya para Nabi itu lahir dari ayahnya. Nabi Ibrahim siapa anaknya? Ismail jadi Nabi atau tidak? Siapa lagi anaknya? Ishak jadi Nabi atau tidak? Ishak siapa anaknya? Yakub jadi Nabi atau tidak? Yakub siapa anaknya? Yusuf. Artinya semua Nabi lahir dari keturunannya Nabi juga. Nabi SAW ketika Nabi adalah Nabi terakhir. Kalau seandainya Anda ada anak laki-laki Nabi, maka dikhawatirkan orang menganggap keturunan Nabi itu adalah sebagai, paham sampai di sini? Sehingga Allah menjaga yang demikian. Itu hikmahnya. Karena Nabi tidak ada Nabi setelahnya. Dan biasanya Nabi-Nabi sebelumnya yang menjadi Nabi itu adalah keturunannya, bukan orang lain. Sehingga Nabi dikala Al-Muqaffi, dikala Al-Aqib, tidak ada Nabi setelah Nabi, maka semua yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Supaya apa? Supaya orang tidak menganggap itu adalah Nabi. Itu hikmah ya. Dan yang jawaban ketiga itu adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jelas ya? Baik, kita baca ini dulu ya. Apakah termasuk mencintai Nabi SAW kalau tidak pernah mengajarkan sunnah Nabi atau tidak pernah mengerjakan sunnah Nabi SAW? Apakah termasuk orang yang mencintai Nabi kalau orang tidak mengerjakan sunnah Nabi? Pertanyaan ini ikhwatul Islam tidak bisa kita jawab begitu saja. Karena kalimat sunnah itu banyak maknanya. Kalimat sunnah banyak sekali maknanya. Apa arti sunnah? Bisa jadi sunnah itu secara hukum. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib. Secara hukum fikih. Misalnya, contoh misalnya, memotong kuku lebih daripada 40 hari. Memotong kuku itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi hukum sebenarnya apa? Wajib.
wajib tapi paham sampai di situ? Paham atau tidak? Paham tidak? Paham, kita lanjutkan. Karena ada yang sunnah, ini sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Bisa dipahami? Itu sunnah Nabi tapi wajib kita lakukan. Sunnah Nabi tapi wajib. Ada yang sunnah Nabi tapi itu hukumnya kalau kita tinggalkan tidak menjadi masalah. Dan dari sinilah ikhwatul Islam, tidak ada orang yang mencintai Nabi pasti kecuali mereka pasti juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mereka benci itu, kalau ada yang benci, kita lihat apa yang mereka tidak lakukan. Kalau benci, tidak ada orang yang membenci sunnah Nabi kecuali orang-orang yang ada hasad di dalam hatinya kepada Nabi itu sendiri. Makanya ikhwatul Islam, kita harus banyak bercerita ya. Salah satu ceritanya, misalnya kita sebutkan salah satu kisah yang sangat indah agar kita tahu sebenarnya tidak ada yang benci kepada Nabi, tidak ada. Orang yang tidak melakukan sunnah Nabi alasannya pasti karena ketidaktahuannya. Tidak ada orang yang benci kepada Nabi, tidak ada. Bisa jadi karena mereka tidak tahu, kemudian mereka mencemoohnya bukan karena benci Nabi, tapi karena ketidaktahuannya. Maka kita berbaik sangka dulu kepada saudara-saudara kaum muslimin. Kenapa mereka benci seperti ini? Kenapa mereka tidak suka seperti ini? Bukan berarti mereka tidak sayang kepada Nabi, tapi bisa jadi karena ketidaktahuannya terhadap hukum-hukum dan sunnah Nabi itu sendiri. Paham? Kemudian ikhwatul Islam kita contohkan misalnya, dikala terjadi perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang dahsyat ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang ikut berperang bersama Nabi. Dikala terjadi perang Badar, di dalam perang Badar pasukan Nabi terdiri dari muhajirin, terdiri dari ansar. Orang muhajirin jumlahnya sedikit, 60 orang sahaja. Sedangkan orang ansar itu jumlahnya sisanya. Nah, dikala terjadi perang Badar, ada 2 orang pemuda yang belum terlalu tinggi atau belum terlalu tua, masih muda, belasan tahun. Mereka juga ikut dan kebetulan mereka berada di samping kanan dan kirinya Abdurrahman bin Auf. Orang Al-Ansar, orang Madinah, apakah mereka kenal dengan Abu Jahal? Mereka tidak kenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal orang Mekah, mereka orang Madinah. Dikala terjadi perang Badar, apa kata 2 orang pemuda yang berasal dari Ansar ini kepada Abdurrahman? Wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal? Jadi yang kanan mengatakan, wahai pamanku, mana Abu Jahal? Yang kiri juga mengatakan, wahai pamanku, mana Abu Jahal? Abdurrahman bertanya, kenapa kalian mencari Abu Jahal? Apa masalahnya dengan kalian? Mereka menjawab, sebenarnya kami tidak ada masalah. Tapi kami mengetahui bahwa yang selama ini menyakiti Nabi adalah Abu Jahal. Sehingga 2 orang pemuda ini tidak tahu Abu Jahal, tidak ada urusannya dengan Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal yang paling menyakiti Nabi SAW, sengaja tujuannya tidak ada yang lain. Jadi mereka itu ikut berperang hanya untuk mencari Abu Jahal, bukan yang lain. Mereka tidak ada urusan. Mereka masih muda. Pada akhirnya dikala terjadi perang berkecamuk ikhwatul Islam, maka visi dan misi mereka lakukan. Tujuan mereka hanya mencari Abu Jahal. Dicari Abu Jahal. Maka didapatkan Abu Jahal. Kemudian mereka berdua membunuhnya. Terbunuh Abu Jahal. Mati di sana. Kemudian dikala Abu Jahal mati, 2 orang pemuda ini selesai tugasnya. Mereka lari bertemu dengan Nabi. Dan mengatakan, yang satu mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Maka Nabi mengatakan, coba lihat pedang kalian. Dilihat oleh Nabi pedang yang satu. Dilihat lagi oleh Nabi pedang yang satu. Apa kata Nabi? Kalian berdua telah membunuhnya. Pertanyaannya, kenapa mereka membunuh Abu Jahal? Karena mereka menyakiti Rasulullah SAW. Orang yang menyakiti sunnah Nabi berarti sama saja menyakiti Rasulullah. Masalahnya mereka tidak tahu. Itu saja masalahnya. Tidak ada orang yang sengaja menyakiti Nabi SAW. Tidak ada. Tidak ada kaum muslimin yang tidak suka kepada sunnah Nabi. Tidak ada. Yang ada itu orang yang tidak tahu akan sunnah Nabi. Itu yang ada. Kita selalu menceritakan ikhwatul Islam ada sunnah siwak. Kita selalu menceritakan kalimat ini. Sunnah siwak. Sunnah siwak. Siwak itu sunnah atau tidak? Sunnah. Wajib atau bukan? Bukan. Tapi sunnah. Ada cerita yang selalu kami bawakan ikhwatul Islam. Ini cerita dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tentang orang yang bergurau dengan siwak. Bergurau. Biasanya siwak diletakkan di gigi. Dibersihkan sebelum salat, sebelum wudhu, dikala masuk rumah, dikala salat malam. Itu adalah waktu-waktu Nabi bersiwak. Tiba-tiba orang ini berasal dari Basrah. Dia, kalau disebut nama tidak usah disebut nama ya. Karena cerita lama, namanya bagus. Tapi karena perangainya tidak bagus. Dikala dia bersiwak, dia ambil siwak untuk bercanda. Biasanya orang meletakkan siwak di mulutnya, dia letakkan di duburnya. Ini siwak kalian tuh, ini siwak kalian tuh. Seolah-olah bercanda. Dia bercanda.
Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Setelahnya dia merasakan sakit perut yang luar biasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pada akhirnya dia pun meninggal. Dikala dia meninggal, ternyata dari perutnya keluar seekor hewan. Jadi laki-laki ini, kalau ada yang bertanya apakah ada laki-laki yang hamil, ini jawabannya. Ada. Dan itu sudah tidak lagi sampai sekarang ya. Nah, dia hamil, isi perutnya itu binatang, hewan. Giginya panjang, ekornya seperti tikus, giginya tajam. Kemudian menghabiskan sesuatu yang ada di perutnya ini. Kemudian pada akhirnya keluar dari duburnya. Orangnya mati, hewannya pun mati. Kenapa? Karena mencela sunnah Nabi. Coba perhatikan, sesuatu yang perkara yang mudah. Yang lain misalnya, ada kata Nabi SAW, kalau kalian bangun dari tidur, maka bersihkan dulu tangan kalian. Kan kita kalau bangun tidur biasanya, kita langsung beruduk, cuci dulu tangan. Ya atau tidak? Apa alasannya kata Nabi? Karena kalian tidak tahu tangan kalian ini berada di mana di kala kalian tidur. Siapa yang tahu di mana tangannya berada di waktu tidur? Tidak ada. Karena tidur itu saudara mati. Makanya di surga tidak ada yang namanya tidur. Karena tidur itu saudara kematian. Banyak orang yang tidur tidak bangkit lagi setelahnya. Makanya dikala kita meninggal, dikala kita tidur, ada doanya. In ahyaitahu. Ya Allah, kalau engkau kembalikan jasadku atau ruhku, kembalikan dalam keadaan engkau rahmati. Kalau seandainya engkau ambil, maka ambil dalam keadaan engkau ampuni. Itu adalah doa tidur ya. Doa dikala, bukan dikala kita tidur ya, membacanya sebelum tidur. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita bangun tidur, kita tidak tahu di mana tangan kita ini berada. Kemudian apa yang terjadi? Ada salah seorang bergurau, bercanda. Ya Rasulullah, saya tahu di mana tanganku saya berada di kala waktu aku tidur. Aku tahu di mana letaknya. Yaitu mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Maka dia pun tidur. Esoknya dia tidur. Dia bangun. Tangannya ini sampai ke sikunya sudah berada di dalam duburnya. Coba bayangkan bagaimana. Kenapa? Karena mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kalau belum bisa diterapkan, maka kita berdoa, ya Allah semoga dimudahkan saya untuk menerapkannya. Karena tidak semua orang yang mudah menerapkan sunnah Nabi SAW. Tidak semua orang. Dan bahkan yang tidak menerapkan lebih mulia daripada yang menerapkan. Karena kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara zahir kita akan bangga dengan sunnah Nabi SAW. Makanya kita tidak boleh menilai orang hanya secara penampilan saja. Iya, itu salah satu bentuknya. Tapi yang paling penting kita tidak tahu bagaimana keadaan orang yang ada di sana. Banyak saudara-saudara kita ikhwatul Islam, wanita-wanita kaum muslimin mereka tidak boleh pakai jilbab. Kalau pakai jilbab mereka dibunuh. Kemudian mereka tidak pakai jilbab. Apakah mereka mengolok sunnah Nabi? Tidak. Karena keadaannya. Bisa dipahami ya? Dan contohkan kepada yang lain. Makanya orang yang mengolok sunnah Nabi bisa jadi dan kebanyakan karena ketidaktahuannya. Maka tentunya kewajiban kita bersama adalah saling mendoakan. Jelas ya? Bagaimana cara meyakinkan motivasi anak-anak untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW? Caranya mudah saja, yaitu pertama kali kita menjadi orang tua yang mengamalkannya. Kemudian ikhwatul Islam, masalah anak-anak ini tentunya masalahnya sangat panjang sekali ya. Bagaimana meyakinkan agar anak-anak kita juga ikut, itu butuh motivasi. Dan bagaimana cara memberikan motivasi, tidak ada motivasi yang terindah kecuali bersumber dari orang tua. Ingat bahasa ini. Kita mengenal ada yang namanya anak yang durhaka. Pernahkah kita mengenal ada yang namanya orang tua yang durhaka? Pernah atau tidak? Pernah kita mendengar ada orang tua durhaka? Dan anak tidak akan menjadi durhaka kecuali orang tua yang pertama kali durhaka. Ada anak yang durhaka kepada orang tua, ada orang tua yang durhaka kepada anak. Bagaimana kisahnya? Esok kita sambung. Bukan sekarang ya. Jadi PR kita banyak nih. Taib ikhwatul Islam. Ini banyak pertanyaan yang bukan kami tidak mau menjawab ya, tapi karena pertama waktu, yang kedua karena keluar di luar dari tema. Jadi kita dahulukan pertanyaan yang sesuai dengan topik dulu. Ustadz, istri saya meninggal dalam keadaan kondisi yang perutnya membesar. Apakah istri saya termasuk mati syahid? Apakah dia masuk surga? Tentunya siapapun yang meninggal karena sakit perut, al-mabtun fahuwa syahid. Orang yang sakit perut, dan rata-rata orang meninggal itu gara-gara sakit perut. Karena tempat yang paling berbahaya bagi anak Adam adalah perut. Perut itu ikhwatul Islam itu sumber segala-galanya. Makanya Nabi mengatakan seperti itu, al-mabtun, orang siapapun yang sakit dan sakit meninggal gara-gara sakit perut, dan banyak itu terjadi ikhwatul Islam.
sakit perut, ginjal. Itu ginjal bagian perut atau tidak? Sakit apalagi yang dalam perut, lambung, apalagi penyakit yang lain. Itu banyak di perut, banyak sekali ikhwatul Islam. Jadi bukan hanya sakit perut begitu saja. Semua yang ada di perut, kalau menyebabkan kita meninggal, maka itu adalah syahid. Tapi apakah masuk surga? Apa jawabannya? Allahu a'lam. Hanya saja kita berdoa semoga masuk ke dalam surga. Karena tidak boleh ada di antara kita mengatakan kamu masuk surga, dia masuk neraka. Tidak boleh sama sekali. Bahkan ada salah satu cerita ikhwatul Islam. Dikala terjadi peperangan, ada salah seorang yang semangat sekali berjuang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah usai peperangan, para sahabat atau dikala terjadi peperangan, para sahabat mengatakan, orang ini masuk surga. Orang ini masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan tidak, dia masuk neraka. Untuk memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa tidak boleh mengatakan ini masuk surga, ini masuk neraka, tidak boleh. Kita hanya dianjurkan melakukan pekerjaan yang bisa mengantarkan kita ke surga, meninggalkan perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke dalam api neraka. Tapi surga atau neraka Allahu a'lam. Orang ini, dikala dia semangat, para sahabat yang lain mengatakan dia masuk surga. Kemudian apa yang kata Nabi? Dia masuk neraka. Para sahabat heran, kenapa dia masuk neraka? Padahal dia syahid. Ternyata ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan, dia terluka. Dikala dia terluka, maka dia tidak sabar dengan lukanya. Pada akhirnya, dia tancapkan pedangnya ke tanah. Pegangannya itu ditancapkan ke tanah. Kemudian, berarti pedangnya seperti ini. Kemudian dia melompat di atasnya. Apa namanya? Bunuh diri. Padahal dia sedang berjihad. Dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Dia berteman, dua orang ini berteman. Yang temannya ini selalu memberikan nasihat, kamu kenapa selalu bermaksiat, berdosa, kenapa kamu seperti ini? Pada akhir-akhirnya dia sudah mulai bosan. Dan kita selalu mengatakan, kesombongan tidak muncul kecuali dari orang yang punya kelebihan. Lebih hartanya, lebih ibadahnya, lebih tahtanya, lebih perawakannya, lebih. Yang berlebih itu biasanya muncul kesombongan di sana. Kalau muka pas-pasan saya seperti saya, macam mana sombong? Kalau orang yang miskin, bagaimana dia sombong? Kalau orang yang biasa bagaimana sombong? Makanya Nabi menyebutkan yang paling besar dosanya adalah orang miskin tapi sombong. Karena tidak mungkin dia sombong, tapi dia tetap sombong. Tidak mungkin. Karena biasanya yang sombong itu adalah orang yang punya, yang berlebih. Tidak mungkin sombong. Dan salah satu yang sombong itu, dan ini semoga Allah menjaga kita darinya, adalah orang yang dia merasa dirinya banyak ibadahnya. Saya rajin ibadah, kalian itu kenapa kalian tidak beribadah? Itu sombong namanya. Nah ini ceritanya. Jadi ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Dikala orang beribadah ini memberikan nasihat, ayo kita beribadah, ayo kita beribadah, ayo kita beribadah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Pada akhirnya orang yang ahli ibadah ini merasa kesal kepada kawan ini. Kenapa kamu selalu berbuat maksiat? Wallahi lan yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah ampunkan dosamu. Berarti kamu masuk neraka, itu bahasanya. Kamu akan masuk neraka. Kemudian mereka berdua meninggal, dipanggil oleh Allah. Apa yang terjadi? Yang tadi ahli ibadah masuk neraka, yang tadi melakukan maksiat masuk, kita tidak tahu. Dan kita tidak akan pernah masuk surga dengan amalan. Kita tidak akan pernah masuk surga karena amalan. Walaupun amalan penyebab masuk surga. Tapi bukan karena amalannya. Itu hanya penyebabnya sahaja. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah. Yang membuat kita datang ke masjid ini siapa? Allah. Yang membuat kita rajin beribadah siapa? Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kita. Makanya apabila ada orang yang sudah mulai memuji dirinya, itu alamat kebinasaan padanya. Makanya kisahnya dua orang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Allah mengatakan dikala membangkitkan mereka berdua, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang tadi bersumpah dengan menggunakan namaku? Aku tidak mengampunkan fulan. Aku ampunkan dia, aku masukkan kamu ke dalam api neraka. Ibadah yang memasukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena sudah mulai menganggap remeh yang lainnya. Maka itu hati-hati ikhwatul Islam. Jangan kita menganggap remeh yang lain. Kita beribadah kepada Allah semuanya karena taufik dari Allah. Kemudian kita saksikan ada kawan kita yang mungkin belum sholat. Ada yang belum mengerjakan bagian daripada agama. Bukan meremehkan tapi mengajak. Paling tidak mendoakan. Apakah pernah kita mendoakan saudara kita yang mungkin mereka silap dalam agama? Pernah atau tidak? Jarang.
Maka doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Itu kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seorang muslim. Kemudian ikhwatul Islam, Ustadz ingin bertanya, apa yang membuat kita lemah atau terkendala dalam istiqamah? Ikhwatul Islam, bagaimana supaya kita istiqamah dalam agama Allah Azza wa Jalla? Tentunya itu juga tidak mudah ya. Istiqamah itu artinya bertahan. Dan di antara salah satu kita bertahan, lihat kaidah ini 3. Yang pertama, orang yang ikhlas adalah orang yang akan istiqamah. Dan orang yang akan istiqamah, yang selalu istiqamah adalah mereka yang mendapatkan husnul khatimah. Jadi 3 kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin istiqamah, ikhlas dalam ibadah. Kalau kita ingin husnul khatimah, istiqamah dalam agama. Dan semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Istiqamah, apa arti istiqamah? Ini pembahasannya panjang lagi ya. Nantilah besok kita lanjut lagi ya. Panjang sekali. Bagaimana caranya mengajak warga untuk benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di tempat saya masih banyak orang-orang yang menganggap orang yang melaksanakan sunnah Nabi disebut dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ikhwatul Islam, pembahasan kita tidak jauh dari yang tadi ya. Kewajiban kita bukan memaksa, tapi kewajiban kita hanya menyampaikan sahaja. Dan juga harus diingat, ini kaidah penting. Nabi, dikala Nabi berdakwah, kalau ada di antara kita yang ingin berstatus sebagai seorang pendakwah, walaupun tidak semuanya, tapi minimal kita belajar. Nabi sebelum berdakwah, apa yang diketahui oleh orang-orang Mekah tentang Nabi? Apa yang diketahui oleh orang-orang Mekah tentang Nabi? Al-Amin. Nabi sudah terkenal atau belum? Terkenal apanya? Jujur. Terkenal apa lagi? Akhlak. Terkenal apa lagi? Berbuat baik. Nabi itu terkenal. Terkenal dengan kebaikannya. Terkenal dengan semuanya. Terkenal dengan jujurnya. Terkenal dengan silaturahimnya. Terkenal dengan membantunya. Terkenal dengan membantu fakir miskin. Itu sifat Nabi. Kapan itu terjadi? Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul. Kemudian dikala Nabi berumur 40 tahun, maka dikala Nabi berdakwah, tidak ada alasan bagi orang-orang Mekah untuk tidak menerima dakwah Nabi kecuali karena kesombongan sahaja. Kira-kira tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Nabi, tidak ada satupun yang masuk. Nabi dibilang pendusta, mereka sendiri yang mengatakan Nabi jujur. Dibilang Nabi memecah belah, Nabi yang selalu menyambung tali silaturahim. Nabi yang selalu membantu. Nabi yang selalu membantu, Nabi semuanya. Dan ini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Bagi kita yang ingin berdakwah, maka jangan dulu berdakwah dengan lisan sebelum berdakwah dengan badan. Kita berdakwah kepada tetangga, tapi kita tidak pernah melihatnya. Diundang tidak mau. Saling memberikan hadiah juga tidak mau. Tapi coba kalau seandainya berdakwah itu bukan hanya dengan lisan. Berdakwah itu dengan badan dulu. Saling misalnya membantu. Ada salah satu kisah ya. Salah satu kisah dakwah yang paling indah. Dan saya rasa tidak ada di antara kita yang bisa melakukannya. Yaitu salah seorang sahabat atau salah seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Dia berdakwah. Jadi Hasan Al-Basri, dia memiliki tetangga orang Yahudi. Ini bukan orang Yahudi atau... Dan itu bukan orang sembarangan Yahudi atau Nasara. Tetangganya ini berada di lantai atas. Dia berada di lantai bawah. Biasanya seperti apartemen lah. Apartemen itu biasanya yang kalau ada masalah, biasa bawah dapat masalah. Dan salah satu masalah yang mereka hadapi, Hasan Al-Basri, dia bekas buang air atau buang hajat dari tetangganya itu selalu menetes di bawah rumahnya. Karena dia berada di bagian bawah, tetangganya berada di bagian atas. Tetangganya ini orang Yahudi. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Kalau kita kira-kira ada tetangga kita yang membuat rumah kita kotor, apa yang kita lakukan? Dia apaan? Bawa pisau? Jangan. Dimarahin, kamu ini tidak ada ini. Macam-macam kita katakan. Kamu, tidakkah kamu tahu? Tidak, banyak. Tapi coba lihat. Itu dakwah yang sesungguhnya. Agar kita tahu, kalau dakwah itu bukan hanya dengan lisan. Dikala seperti itu. Jadi Hasan Al-Basri setiap hari, terutama di malam hari, dia membuang bekas daripada kotoran tetangganya ini. Di malam hari dia selalu keluar. Berapa lamanya? 11 tahun. Sabar kita 11 tahun? 11 jam saja kita tidak sabar. Apalagi 11 tahun. Kemudian tiba-tiba tetangganya ini datang ke rumah Hasan Al-Basri, Yahudi. Dikala
tetangganya ini datang ke rumah Hasan al-Basri, dia melihat ada pemandangan yang lain. Ternyata ada tetesan dari rumahnya. Dia bertanya, wahai fulan, wahai Hasan, ini dari mana datangnya tetesan ini? Maka Hasan mengatakan, dari rumahmu. Kemudian di saat itulah, kenapa engkau tidak memberitahukan diriku? Kenapa? Itu adalah di antara agama yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kami bersama. Bersabar terhadap tetangga. Misalnya ini, agar kita tahu bagaimana kewajiban tetangga. Ini rumah kita. Kemudian di sampingnya rumah tetangga. Kalau ada di antara tetangga kita yang menanam pas di dinding rumah kita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kata kita tidak. Kata agama boleh. Mana yang betul? Coba bayangkan, saking kita menjaganya. Saking kita menjaganya. Tidak ringan ikhwatul Islam. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Kemudian dikala dilihat kotoran ini 11 tahun. Sudah berapa lama? Sudah 11 tahun. Di saat itu juga dia menanggalkan zunnar. Zunnar itu ikhwatul Islam. Kalau orang Yahudi dulu, kalau orang bukan beragama Islam itu harus diikat pinggangnya. Misalnya pakaiannya sama, pakaian jubah semuanya. Dan harus ada perbezaan antara Yahudi atau antara yang Muslim dengan yang bukan Muslim. Salah satu yang membezakannya pakaiannya sama. Ini pakaian Muslim ini. Dan ini bukan pakaian Muslim saja. Kita tahu orang yang wisuda namanya ya. Orang wisuda biasanya pakai apa? Pakai apa? Ini apa namanya? Toga. Kalau di sini jubah kan? Gamis kan? Separuh betis kan? Itu pakaian kaum muslimin. Pakaian kaum muslimin yang mereka ambil. Dan sampai sekarang diabadikan agar kita tahu. Ini pakaian kaum muslimin. Nah, bagaimana membezakan antara muslim dengan yang bukan? Itu dengan zunnar. Zunnar itu ada ikatan di perutnya, diikat. Ya seperti mak-mak pergi ke ladang lah. Diikat di sininya. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, aku tanggalkan zunnar. Artinya aku tidak lagi menjadi ingin seorang non-muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Coba lihat, itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya, ayo kita seperti ini. Enggak. Dakwah yang paling bagus yang pertama kali adalah dengan badan. Jelas ya sampai di sini ya. Tapi ikhwatul Islam, sebelumnya kami mohon maaf ya, masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami baca karena waktu juga yang memisahkan kita. Kasihan terhadap penceramah ya. Sudah 2 jam. Tapi ikhwatul Islam, semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan kita ini menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tidak ada cara untuk mengampunkan dosa, agar dosa kita dihapuskan oleh Allah kecuali datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat turun di sana. Tidak ada orang yang datang ke masjid kecuali malaikat turun. Kalau mereka turun membawa rahmat, maka di saat itulah berdoalah sebanyak-banyaknya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan kemudahan dalam kehidupan, tahan dalam keturunan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesabaran dan istiqamah dalam agama. Dan semoga kita semua diberikan husnul khatimah. Kita tutup sampai di sini ikhwatul Islam dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.